Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Aditya ingin menjelaskan uji multikolinearitas. Pengertian uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi interkoleransi antara variabel bebas. Interkolerasi adalah hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya di dalam sebuah model regresi. Kita harus mengingat secara baik-baik bahwa multikolinearitas adalah syarat atau asumsi terhadap jenis analisis yang harus dipenuhi, seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, bahwa multikolinearitas terjadi pada beberapa model regresi, antara lain regresi linear, baik regresi linear sederhana, regresi linear berganda, regresi data panel, ataupun regresi yang lainnya, seperti regresi logistik dan Cox regression. Yang kedua, ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpanan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linear sederhana tidak efisien dan akurat. Juga mengakibatkan penggunaan metode kemungkinan maksimum dalam mengestimasi parameter atau koefisien regresi akan terganggu. Dampak yang akan terjadi apabila keadaan heteroskedastisitas adalah sulit mengukur standar deviasi yang sebenarnya dapat menghasilkan standar deviasi yang terlalu lebar maupun terlalu sempit. Jika tingkat error dari varians tersebut terus bertambah, maka tingkat kepercayaan akan semakin sempit. Salah satu usaha untuk mengatasi heteroskedastisitas ini dapat dilakukan dengan mentransformasikan variabel-variabelnya, baik variabel bebas, variabel tidak bebas, maupun keduanya, agar asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Kita masuk di contoh. Ini adalah sebuah penelitian fiktif dengan judul Pengaruh Profesionalisme dari Diri dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai PT Sentosa. Dari judul tersebut diuraikan menjadi 3 variabel. Terdapat 2 variabel independen atau bebas, yaitu profesionalisme dan motivasi. Kemudian 1 variabel dependen terkait, yaitu kinerja. Diketahui data iklan penjualan dan pendapatan di suatu perusahaan selama 1 tahun sebagai berikut. Saya Yulita akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian uji multikolinearitas dalam menentukan nilai konstanta dan koefisien regresi. Dalam menentukan nilai konstanta dan koefisien regresi, yaitu sigma X1 di pangkat 2 sama dengan sigma X1 di pangkat 2 dikurang sigma X1 di pangkat 2 per N sama dengan 56.392 dikurang 914 di pangkat 2 per 15 sama dengan 56.392 dikurang 55.693 sama dengan 699. Kemudian sigma X2 di pangkat 2 sama dengan sigma X2 di pangkat 2 dikurang sigma X2 di pangkat 2 per N sama dengan 61.875 dikurang
957 pangkat 2 per 15 sama dengan 61.875 dikurang 61.056 sama dengan 819. Sigma Y di pangkat 2 sama dengan sigma Y di pangkat 2 dikurang sigma Y di pangkat 2 per N sama dengan 81.040 dikurang 1.100 di pangkat 2 per 15 sama dengan 81.040 dikurang 80.666 sama dengan 374. Kemudian sigma X1 kali Y sama dengan sigma X1 kali Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per N sama dengan 67.438 dikurang 914 dikali 1.100 per 15 sama dengan 67.438 dikurang 67.026 sama dengan 412. Sigma X2 kali Y sama dengan sigma X2 kali Y dikurang sigma X2 kali sigma Y per N sama dengan 70.594 dikurang 957 dikali 1.100 per 15 sama dengan 70.594 dikurang 67.026 sama dengan 414. Sigma X1 kali X2 sama dengan sigma X1 kali X2 dikurang sigma X1 kali sigma X2 per N sama dengan 58.996 dikurang 914 kali 957 per 15 sama dengan 58.996 dikurang 58.313 sama dengan 683. Sehingga B1 sama dengan sigma X2 di pangkat 2 dikali sigma X1 kali Y dikurang sigma X2 kali Y kali sigma X1 kali X2 per sigma X1 di pangkat 2 dikali sigma X2 di pangkat 2 dikurang sigma X1 kali sigma X2 pangkat 2 sama dengan 61.875 dikali 67.438 dikurang 70.594 dikali 58.996 per 56.392 dikali 61.875 dikurang 58.996 di pangkat 2 sama dengan 4172726250 dikurang 4164763624 per 348925500 dikurang 348052801 sama dengan 7962626 per 8726984 sama dengan 0,912414. Itulah nilai dari B1. Kemudian kita lanjut ke B2. B2 sama dengan sigma X1 di pangkat 2 dikali sigma X1 kali Y dikurang
sigma X1 kali Y kali sigma X1 kali sigma X2 per sigma X1 dipangkat 2 dikali sigma X1 sigma X2 dipangkat 2 dikurang sigma X1 kali X2 pangkat 2 sama dengan 56.392 dikali 70.594 dikurang 87.438 dikali 58.996 per 56.392 dikali 61.875 dikurang 58.996 dipangkat 2 sama dengan 39.936.848 dikurang 39.7857.224 per 34.89.255.000 dikurang 34.85.052.8016 sama dengan 23.064.200 per 87.026.984 sama dengan 0,27096. Itulah nilai dari B2-nya. Selanjutnya menentukan nilai A. A sama dengan sigma Y dikurang B1 dikali sigma X1 dikurang B2 dikali sigma X2 sama dengan 1100 dikurang 0,912414 dikali 914 dikurang 0,27096 kali 957 per 15 sama dengan 1100 dikurang 833,94396 dikurang 259,25742 per 15 sama dengan 6,796562 per 15 sama dengan 0,453104. Itulah hasil dari nilai A. Saya Zahwa Nadia Putri akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah uji multikolinearitas dalam SPSS. Yang pertama, buka lembar kerja SPSS, lalu klik variable view. Selanjutnya, pada kolom name untuk baris pertama tulis X1, baris kedua X2, dan baris ketiga Y. Lalu pada kolom desimal, semua nilainya 0. Pada label baris pertama, tulis profesionalisme, baris kedua motivasi, dan baris ketiga kinerja. Langkah kedua, klik data view. Selanjutnya, masukkan data penelitian dengan ketentuan X1 untuk data profesionalisme dan X2 untuk motivasi dan Y untuk kinerja. Langkah ketiga, jika sudah yakin di input dengan benar, langkah selanjutnya kita klik menu analis, kemudian klik regression, lalu klik linear. Langkah keempat, setelah itu akan muncul kotak dialog linear regression. Masukkan variabel Y pada kotak dependent, masukkan variabel X1 dan X2 pada kotak independent S. Langkah kelima, klik statistik, klik collinearity diagnostics, klik Durbin-Watson, lalu klik continue.
Perkenalkan, nama saya Antika Nuraini. Saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penyelesaian uji heterokedastisitas. Tabel pengujian heterokedastisitas telah kami paparkan. Jadi kalian bisa melihatnya secara langsung. Apa saja isi dari tabel pengujian heterokedastisitas? Langsung saja, sigma Y sama dengan NA tambah B1 kali sigma X1 tambah B2 kali sigma X2. Kita langsung masukkan saja nilainya. Sigma Y yaitu seperti yang di tabel pengujian di atas, jumlahnya 1100 sama dengan 15A tambah 914B1 tambah 957B2. Di bawahnya sigma X1 kali Y sama dengan A sigma X1 tambah B1 kali sigma X1 kuadrat tambah B2 kali sigma X1 kali X2. Kita lihat lagi tabel di atas, mana nilai dari sigma X1Y. Nah, di situ nilai dari sigma X1Y yaitu 67.438 sama dengan A kali sigma X1. Sigma X1 di situ 914 dikali A, jadi 914A ditambah sigma X1 kuadrat. Di situ nilainya 56.392 B1 ditambah total sigma X1 kali X2 yaitu 58.996 kali B2. Bawahnya lagi sigma X2Y sama dengan A kali sigma X2 tambah B1 kali sigma X1 X2 tambah B2 kali sigma X2 kuadrat. Nilai dari sigma X2Y di tabel di atas itu yaitu 70.594 sama dengan sigma X2 di situ nilainya 957 dikali A, jadi 957A ditambah sigma X1 X2 di tabel situ nilainya 58.996 B1 ditambah lagi sigma X2 kuadrat nilainya di tabel 61.875 B2. Jadi ini kita hanya tinggal perlu memasukkan nilai yang telah dihitung pada tabel pengujian sesuai dengan rumusnya. Sigma Y kita lihat di tabel pengujian berapa nilainya, 1100. Sigma X1Y berapa nilainya, kita tinggal melihatnya di tabel pengujian. Dengan mendapatkan nilai koefisien A, B1 dan B2 dapat dilakukan dengan substitusi antara persamaan. Negatif 1.005.400 sama dengan negatif 13.710A dikurang 835.396 B1 dikurang 824.698 B2. Ini hasilnya ini didapatkan dari persamaan negatif 914. Yang mana persamaan satunya? Nah, persamaan satu itu dari 1100 sama dengan 15A tambah 914 B1 tambah 957 B2. Persamaan satu itu dari yang kita hitung di atas tadi. Nah, 1100 sama dengan 15A, 914 B1 tambah 957 B2 itu kita kalikan semua satu-satu dengan negatif 914. 1100 kita kalikan dengan negatif 914, hasilnya negatif 1.005.400. Gitu juga 15A kita kalikan dengan negatif 914, hasilnya negatif 13.710A. 914 yang di atas 914 B1 kita kalikan lagi dengan negatif 914, hasilnya negatif 835.396 B1. Begitu dengan yang 957 kita kalikan dengan negatif 914, hasilnya 824.698 B2. Kemudian di bawahnya lagi
1.011.570 sama dengan 13.710A tambah 845.880 B1 tambah 884.940 B2. Nah, ini dikali hasilnya ini dari persamaan 2 dikali dengan 15. Yang mana persamaan 2? Nah, persamaan 2 itu yang di bawahnya 1100 tadi, yaitu 67.438 sama dengan 914A tambah 56.392 B1 tambah 589.000 tambah 58.996 B2. Nah, ini itu adalah persamaan 2. Kita kalikan dengan 15, kita kalikan satu-satu. Hasilnya seperti itu. Setelah kita menghitungnya, kita kurangi lagi. Negatif 1.005.400 kita kurang dengan yang di bawahnya. Kita kurang dengan 1.011.570. Hasilnya 6.170. Sama dengan, nah di atasnya lagi kita lihat, 1.000 negatif 13.710A dikurangi dengan 13.710A, hasilnya 0. Begitu lagi, negatif 835.356 B1 dikurangi dengan 845.880 B1. Hasilnya 10.484 B1. Nah, ditambah yang di atas, negatif 824.698 B2, kita kurangi dengan yang di bawahnya, 884.940 B2. Hasilnya positif 10.242 B2. Nah, 6.170 sama dengan 0 tambah 10.484 B1 tambah 10.242 B2. Ini merupakan persamaan keempat. Nah, kalau persamaan ketiga, itu yang 70.594 sama dengan 957A tambah 58996 B1 tambah 61875 B2. Itu adalah persamaan tiganya. Kita lanjut lagi. Negatif 1.052.700 sama dengan negatif 14.355A dikurang 874.658 B1 dikurang 915.849 B2. Ini hasilnya dari persamaan 1 dikali dengan negatif 957. Yang bawahnya 1.058.910 sama dengan 14.355A tambah 884.940 B1 tambah 928.125 B2. Nah, ini hasilnya ini kita dapatkan dari persamaan 3 yang di atas itu yang saya sebutkan sebelumnya, 70.594 sama dengan 957A tambah 508 tambah 58.996 B1 tambah 61875 B2 itu kalikan dengan 15, maka hasilnya 1.058.910 sama dengan 14.355A tambah 884 940 B1 tambah 928.125 B2. Nah, setelah kita dapatkan hasil dari persamaan 1 dikali dengan negatif 957 dan nilai dari persamaan 3 dikali 15, maka duanya ini kita kurangi lagi seperti yang di atas. Negatif 1.052.700 dikurangi dengan 1.058.910, hasilnya 6.210. Itu juga dengan di atas. Negatif 14.355A kita kurangi dengan di bawahnya 14.355A, hasilnya 0. Terus 874, negatif 874.658 B1 kita kurangi dengan positif 884.940 B1, maka hasilnya 10.242 B1. Begitu juga 915.000. 915.849 B2 kita kurangi dengan 928.125.000 B2, maka hasilnya 12.276 B2. Nah, itu adalah persamaan 5-nya. Kita lanjut ke slide berikutnya.
negatif 63.193.140 sama dengan negatif 107.377.128 B1 dikurang 104.898.564 B2. Nah, ini hasilnya dari persamaan 4 dikali dengan negatif 10.242. Di bawahnya 65.105.640 sama dengan 107.377.128 B1 tambah 108.701.584 B2. Ini dari hasil persamaan 5 dikali dengan 10.484. Kurangi lagi, negatif 63.193.140 dikurang 65.10.5.640, hasilnya 1.912.500. Yang di atasnya, negatif 107.377.108 B1 dikurangi dengan 107.377.108 B1, hasilnya 0. Kemudian negatif 104, 898.564 B2 kita kurangi dengan yang di bawahnya, positif 128, 701.584 B2. Maka hasilnya 23.805.20 B2. Setelah itu kita mencari nilai B2-nya. B2 sama dengan 23.805.020 dibagi dengan 1.912.500, hasilnya 12,44. Setelah itu kita masukkan persamaan 4-nya untuk mencari nilai B1. 8.170 sama dengan 0 tambah 10.484 B1 tambah 10.242 B2. 8.170 sama dengan 10.484 B1 tambah 10.242 kali 12,44. Hasilnya 10.484 B1 sama dengan 127.410,48 dikurang dengan 6.170. 127 ini dari 10.242 kita kali dengan 12,44. Hasilnya 127, 40,48. Kemudian turun lagi 10.484 B1 sama dengan 121.240,48. B1 sama dengan 121.240,48 per 10.484. Maka hasilnya B1 yaitu 11,56. Kita cari lagi nilai A. Dengan cara kita masukkan persamaan 1 untuk mencari nilai A-nya. Persamaan satunya itu 1100 sama dengan 15A tambah 914. Kita kalikan dengan 11,56. 11,56 ini dari mana? Itu dari nilai B1 kita dapat tadi. Kemudian ditambah 957 dikali 12,44. 12,44 ini nilai dari B2. Maka 1100 sama dengan 15A ditambah 10.565,84 tambah 11.905,8. Maka 15A sama dengan 10.565,84 ditambah 11.905,08 dikurangi 1.100. Yang awalnya 1.100 ini ada di depan, kita pindah ke belakang, maka dia nilainya menjadi negatif. 15A sama dengan 21.370,92. Maka A sama dengan 21.370,92 dibagi dengan 15, maka hasilnya 1424,72. Maka kita dapat persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 1424,72 ditambah 11,56 X1 tambah 12,44 S2. Perkenalkan, nama saya Azumardi Azra. Saya akan menjelaskan langkah-langkah SPSS uji heteroskidastisitas dengan metode grafik scar plots.
Sedikit mirip dengan uji multikolinearitas sebelumnya dari langkah 1, 2, 3, dan 4 dengan meregresi variabel dependen dan independen. Klik menu Analyze Regression Linear, kemudian masukkan profesionalisme dan motivasi ke kotak variabel independen dan masukkan variabel kinerja ke kotak variabel dependen. Setelah itu, cari tombol plot, lalu klik sehingga muncul jendela linear regression plot. Kemudian masukkan sheet pada kotak Y dan spread pada kotak X. Klik continue dan OK sampai jendela tertutup. Klik OK, output yang dihasilkan adalah sebagai gambar berikut. Kesimpulannya, 1. Model summary. A. Analysis R-square. Analisis R-square atau analisis multiple R 0,807. R atau multiple R menunjukkan korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah sebesar 0,87. B. R square sama dengan 0,651. R square atau koefisien determinasi sebesar 0,651 berarti dapat dijelaskan oleh variasi profesionalisme dan motivasi sebesar 65,1% atau variabel profesionalisme dan motivasi mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 65,1%. C. Just R square sama dengan 0,593. Adjust R square merupakan koefisien determinasi sebesar 0,593 berarti bahwa variasi kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variasi profesionalisme dan motivasi sebesar 59,3% atau variabel profesionalisme dan motivasi mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 59,3%. D. Analisis standar error. Standar error pada model summary menunjukkan angka estimasi sebesar 3.295 hari. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengaruh pada masing-masing indikator cukup signifikan dan saling mempengaruhi. 2 model ANOVA. A. Berdasarkan output ANOVA terlihat bahwa nilai F statistik sebesar 11.194 dengan signifikan sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa uji F menolak hipotesis 0. B. Pada mean score menunjukkan angka regresi sebesar 121.527. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki hubungan regresi yang saling mengikat sebab angka regresi lebih besar dari angka residu. Dalam kurung 121.527 lebih dari 10.857. 3.
Koefisien. Dalam tabel koefisien, standar error pada indikator profesionalisme menunjukkan angka 0,290 dan indikator motivasi sebesar 0,268. Artinya indikator profesionalisme lebih berpengaruh dibandingkan indikator motivasi, sebab angka standar error profesionalisme lebih besar dari indikator motivasi dalam kurung 0,290 dan 0,268. Karena hasil pengujian pada grafik uji heterosidastisitas, titik-titiknya dikategorikan tersebar dan tidak membentuk suatu pola. Disimpulkan bahwa pada pengujian grafik ini tidak terjadi heterokodastisitas. Oke, terima kasih, sekian dan